wabarakatuh. Kok kayaknya kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sebelum dimulai saya ingin bertanya terlebih dahulu di sini ya. Siapa yang ingin sedikit lebih sukses? Coba angkat tangan. Oh, nggak mau ya, salah nanya, oke? Nah, sekarang saya ganti. Siapa di sini yang ingin sangat-sangat lebih sukses? Coba angkat tangan. Oh, malah ada yang angkat tangan dua tuh ya. Kaki pun diangkat itu sekalian ya. Nah, sekarang gini, pertanyaannya, apakah setiap orang yang kepingin sekali sukses pada akhirnya benar-benar sukses? Belum tentu. Belum tentu. Apa yang membedakan antara mereka yang kepingin saja dengan yang sukses, benar-benar sukses? Usahanya ya. Kalau usahanya berbeda, hasilnya berbeda. Kalau usahanya kecil, hasilnya kecil. Kalau usahanya besar, hasilnya besar. Kalau tidak ada usaha, hasilnya nol. Nah, sekarang ini, biasanya orang sukses itu mayoritas atau minoritas? Minoritas. Sedihnya, orang kaya itu pun juga minoritas. Bahkan 10% orang kaya itu menguasai 90% kekayaan yang ada. Jadi sisanya yang 10% dibagi-bagi yang 90% ya gitu. Termasuk nanti di SBMPTN. Ternyata daya tampung SBMPTN hanya sekian puluh ribu, tapi yang mendaftar sekian ratus ribu. Berarti yang sukses itu hanya minoritas. Nah, sekarang adik-adik di sini dibandingkan dengan siswa seluruh Bandung, kira-kira mayoritas atau minoritas? Minoritas. Jadi kalau adik-adik bukan orang sukses, minimal calon-calon orang sukses. Amin? Amin ya gitu. Nah, sekarang ini ya, banyak sekali orang yang pengen sukses tapi hanya kepingin aja ya gitu. Usahanya nggak ada ya. Dan memang setiap orang kalau ditanya rata-rata pengen. Ada yang pengen nggak sukses? Coba katakan. Oke ya. Nah, sekarang ini ya, ini cukup singkat waktunya. Mestinya saya pengennya bicara lebih lama. Dulu saya ngasih motivasi sampai 8 jam juga pernah ya. Mau 8 jam? Atau mau 30 jam? Mau, Pak. Saya pernah ngajar 30 jam ya. Oke ya. Atau sebelum ini ada yang belum pernah ketemu saya sebenarnya pengen tetap memperkenalkan lagi. Karena biasanya kalau saya jadi pembicara itu saya memperkenalkan diri saya sendiri lagi ya. Ini ada profil saya ya. Saya putar aja dalam bentuk video. Kalau yang tadi itu tentang apa? Salah baca saya. Oh, hilang. Bentar ya. Nampilkan yang tadi di mana ya? Bentar. Ya sudah hilang ya. Obat? Saya mau naik, Pak. Siap. Ini salah satu firework saya. Ini memang dibuat agak ekstrim, apinya ditinggikan ya. Terus ini ada juga sebenarnya tambahan. Ini jalan di atas kaca. Kaca beling. Jadi dari botol-botol dipecah-pecah. Insya Allah semuanya aman. Asal jangan 1 atau 2 beling saja ya, harus banyak. Tapi tidak setiap beling sama ya gitu. Nah, tapi untuk kali ini nggak saya adakan yang ini. Kita cukup firework aja.
bagi siswa. Selama memecahkan rekor mengajar pertama ini, kedua guru ini hanya berhenti mengajar saat makan dan sholat. Dengan materi menyelesaikan 96 soal matematika, kedua guru ini menerangkan kepada 100 siswa yang dibagi dalam 10 kelompok. Setiap kelompok mendapat waktu belajar selama 3 jam. Untuk mengusir rasa kantuknya, kedua guru ini telah mengajak siswa untuk melompat-lompat dan membayang-bayangkan figurnya. Masih belajar selama 30 jam dengan materi yang sama, namun tidak membuat kedua guru ini menjadi jenuh. Dalam penyampaian materi dan pembahasan soal, siswa diberi keleluasaan dalam memecahkan soal-soal yang mereka bahas. Guru Umum melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Itu hanya animasi. Tapi nanti yang kita coba adalah yang firebox seperti tadi. Kira-kira berani? Berani. Yakin bisa? Yakin. Insya Allah nggak apa-apa. Selama ini saya ngadakan belum pernah ada yang bermasalah. Kita mengkondisikan supaya senyaman mungkin. Tetap kita sediakan air ya. Jadi kakinya tetap dicelupin ke air dulu sebelum kita firewalk ya gitu. Dan nanti berjalan dengan kecepatan normal. Tidak boleh lari. Kalau lari takutnya bahaya. Kalau sampai jatuh yang kena muka itu lebih berbahaya. Oke. Dan setelah selesai pun kita sediakan air untuk di kakinya minimal ya dibersihkan supaya nggak terlalu kepanasan. Nah, problemnya kadang dalam firewalk itu lebih banyak orang yang kecelakaan gara-gara nabrak ember daripada apinya sendiri ya. Dan ini dikondisikan secara ilmiah. Jadi maksudnya ini bukan karena pakai jampi-jampi, pakai mantra, pakai apapun. No problem ya, tidak ada itunya. Jadi semuanya secara ilmiah. Paling tidak justru hari ini kita membuka paradigma. Itu banyak sekali orang-orang di luar sana yang pakai metode apa, sebenarnya semuanya secara ilmiah. Tidak ada mistiknya, tidak ada apapun di situ ya. Hanya gara-gara kita tidak tahu. Kalau misalkan nanti ada pemain sulap atau apapun ya, dia misalkan membawa silet. Siletnya dipakai untuk motong kertas. Langsung kertasnya robek-robek. Setelah itu langsung siletnya diiriskan di tangan. Set, nggak apa-apa. Sekarang kalau misalkan tangan kamu saya ambil, saya silet-silet, berani nggak? Masih nggak berani ya gitu. Padahal udah nggak apa-apa ya. Sebenarnya ada rahasianya. Silet itu kan matanya ada dua, sebelah kiri kanan, istilahnya gitu ya. Gampang yang kirinya dibikin tumpul, Jadi nanti pas nyilet kertas yang bagian tajamnya, pas tangan bagian tumpulnya, selesai kan. Yang penting hati-hati jangan sampai terbalik, udah. Walaupun memang ada ya berita di sana pesulap kecelakaan atau apa ya itu. Dulu saya di Gedung Pos waktu ngasih seminar, saya kasih judul waktu itu bagaimana membangkitkan kekuatan raksasa di dalam diri. Waktu itu sebenarnya saya pertama-tama diminta Pak Sony pembicara di Gedung Pos. Nah, saya bingung materinya apa ya. Oh ini saya tambahin. Kurang berapa hari saya mikir, oh kayaknya bagus saya adakan acara mematahkan besi, Besinya dipatahkan pakai koran. Ada yang pernah ikut nggak dulu? Oh ada yang pernah ikut ya. Besi dipatahkan pakai koran. Korannya nggak diisi apapun ya, hanya koran digulung. Ya kira-kira 16 halaman atau 20 halaman kalau kurang ya.
nanti besinya kita pukul ya, besinya kita taruh misalkan di kursi dan sebagainya ya, dan dipukul ternyata bisa patah. Aneh? Besi beneran ya, karena diuji dulu ini besi antar besi dipukulkan ada suara yang teng teng teng, nggak? Oh, ada ya, berarti besi ya, bukan tok 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 kertas, bukan ya. Nah, kenapa kok bisa ya? Pada intinya gini, saya tidak menutup-nutupi rahasianya ya. Pertama gini, tidak setiap besi jenisnya sama, bener nggak? Mungkin nanti tanya ke guru kimia ya, besi itu dikasih campuran apa aja sih? Terus terang kalau saya dikasih besi yang lain, itu saya pukul paling nanti melengkung, nggak bisa ya. Jadi harus besi jenis khusus. Nah, terus sebenarnya menyebabkan patah itu apa sih? Faktor kecepatan. Ya terus terang kalau pukulan cuma sambil menarik ini nggak akan patah, ya harus dengan kecepatan tinggi. Saya pernah juga waktu itu mendemokan di SMA 3 Bandung tentang besi itu. Pertama saya suruh siswanya untuk memukul, ternyata nggak patah. Siswa kedua saya suruh mukul, nggak patah. Siswa ketiga saya suruh mukul, nggak patah. Berikutnya saya coba saya pukul, nggak patah, sengaja. Nggak, saya tunjukkan. Sebenarnya ada beberapa cara supaya ini. Terus besinya jangan sampai goyang. Ya, jadi ketika ditaruh di tempat, ketika dipukul jangan sampai besinya punya kesempatan melarikan diri, maksudnya gitu ya. Nggak sih, hanya goyang dikit ternyata ada pengaruhnya ya gitu. Terus berikutnya lagi ya gitu. Ketika apa ya? Mukulnya itu harus kecepatan tinggi. Berikutnya mukulnya harus rada di ujung. Ternyata kalau agak dipangkal nggak begitu sakit ya. Nggak akan patah. Maksudnya besinya sih nggak merasakan sakit ya. Jadi kurang lebih kalau saya pukul gini nggak akan patah. Yang kedua mungkin bisa patah. Kenapa? Kalau kena sini kan pasti nggak akan begitu sakit, benar? Ya, tapi kalau sini jauh lebih sakit. Oke? Nah, akhirnya terakhir saya pukul dengan kecepatan ini patah ya gitu. Ketika saya udah patah, besi yang lain saya ambil, siswa saya suruh matahin, ternyata dia bisa matahin, oke? Nah, sebenarnya ada satu hal yang saya amati di situ. Ketika pertama kali saya suruh mencoba, ternyata kecepatannya kurang. Ketika mencoba yang kedua kali, saya amati, dia kecepatannya full. Kenapa yang pertama dia nggak mau kecepatan tinggi? Dia masih ragu, ada keraguan di hatinya. Ini kayaknya besi, mana mungkin dipatahin pakai koran, katanya. Padahal kalau koran itu sama aja dengan kayu, bener nggak? Digulung dengan padat ya, itu ngandung selulosa, oke? Iyalah pasti keras ya, kayak meja itu kan ngandung selulosa, oke? Ya, seperti itu. Dan koran nggak akan patah, benar nggak? Robek. Ya, seperti itu. Nah, ternyata bisa. Nah, nanti kalian mau SBMPTN. Kalau kalian mulai ragu-ragu, apa yang terjadi? Kira-kira kalau kalian ragu-ragu ngerjakannya serius nggak? Nggak serius, ya. Hati-hati, ya. Makanya kalian mesti punya keyakinan bahwa nanti kalian harus lulus. Ada penelitian di Kanada, itu para pemain hoki rata-rata adalah yang lahir di bulan Januari. Ada yang pernah dengar cerita ini? Mungkin ada yang pernah saya ceritakan. Perasaan saya sering cerita ya gitu, tapi saya nggak tahu kelas yang mana itu ya. Udahlah, pokoknya saya ceritakan ya gitu. Jadi ada suatu keunikan di Kanada, pemain hoki itu rata-rata lahir di bulan Januari. Berikutnya yang terbanyak nomor 2 Februari. Berikutnya Maret, April, Mei, Juni, ya sampai paling dikit Desember. Siapa yang lahir Januari? Bisa main hoki nggak? Oh, nggak bisa ya. Nah, salah, kalau lahirnya di Kanada mungkin ya, baru bisa. Enggak, gini, ada satu keunikan. Memang rata-rata pemain hoki tingkat nasional di Kanada itu rata-rata lahirnya di bulan Januari. Nah, apakah zodiak mereka memberikan pengaruh? Apa Sio? Kalau Sio kan tahunnya, kalau per bulan kan zodiak ya. Zodiak kan. Kalau yang Januari lahir itu apa sih? Aquarius sama Capricorn. Tapi Capricorn ada yang Desember juga ya. Tapi setelah diteliti, mereka Capricorn yang lahir Januari memang biasanya bagus, tapi yang lahir Desember nggak bagus. Ayo, berarti pasti bukan zodiak lagi. Berarti pasti ada pengaruh terhadap bulan tadi. Nah, apa sih yang menyebabkan? Ada dua fakta ya. Fakta pertama gini. Mungkin kalian pernah meneliti anak kecil yang nggak sengaja meneliti atau tahu ya. Kira-kira kalau anak kecil umur 1 tahun dengan umur 2 tahun disuruh berkelahi, yang menang yang mana? 2 tahun ya, gitu. Selisihnya padahal cuma 1 tahun ya, udah jelas pemenangnya.
Pas mereka nanti dewasa, satunya umur 24 tahun, satunya umur 25 tahun, suruh berkelahi, siapa yang menang? Nggak tahu, bener nggak? Nah, jadi fakta pertama, perbedaan usia di waktu kecil itu cukup signifikan terhadap prestasi. Ngerti ya? Prestasi apapun ya. Ya mungkin yang satunya udah bisa baca, satunya belum, bisa jadi gitu kan. Tapi kalau udah sama-sama dewasa, mungkin ya sama-sama bisa baca, sama-sama bisa bikin menulis, sama-sama bisa baca Arab gundul, bisa pada? Oh nggak bisa ya. Nah, dan sebagainya ya. Ternyata seperti itu. Jadi perbedaan usia ketika masih kecil itu cukup signifikan terhadap prestasi. Tapi kalau sudah besar tidak signifikan lagi. Itu fakta pertama, oke? Fakta kedua adalah ini. Mereka yang jadi pemain hoki sampai tingkat nasional itu ternyata waktu kecil pernah juara. Entar juara tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat RT atau apapun ya. Nggak tahu lah di Kanada pembagiannya apa ya, RT atau apa nggak tahu. Pokoknya pernah juara, ya entah tingkat kota atau apapun. Nah sekarang gini, biasanya mereka ngasih pembatasan usia. Kalau sekarang tahun berapa? 2014. Misalkan gini ya, saya nggak tahu persis ini, kurang lebih. Lomba hoki untuk anak-anak itu dibatasi usia maksimal 12 tahun. Nah sekarang untuk mengetahui 12 tahunnya gimana? Mereka mengadakan satu batasan, pokoknya batasnya tanggal 31 Desember. Tanggal berapa? 31 Desember. Nah jadi nanti gini, anggap aja kalau sekarang 2014 berarti mereka yang lahir tanggal 1 Januari tahun 2002 anggap aja masih boleh ikut gitu ya. Entar saya salah itu enggak, anggap aja bener ya. Misalkan 1 Januari 2002 boleh ikut, tapi yang lahir tanggal 31 Desember tahun 2001 enggak boleh ikut. Kenapa? Dia lahirnya 2001 ya. Pembatasannya 31 Desember, oke? Dia nggak boleh ikut karena dianggap tua. Padahal nggak adil ya, selisih usianya cuma 1 hari. Nah, gitu. Nah, kira-kira nanti yang juara itu siapa? Ternyata yang paling tua, yaitu yang lahir tanggal 1 Januari tahun 2002. Ngerti maksudnya? Kemungkinan besar ya, nggak selalu sih, tapi kemungkinan besar akan dia yang jadi juara. Nah terus kalau yang mereka lahir tanggal 31 Desember tahun 2002, bukan 2001 ya, kalau 2001 nggak boleh ikut, yang 2002 boleh ikut kan? Kira-kira lawan yang 1 Januari kalah nggak? Kemungkinan dia akan kalah ya. Kalau kalah tahun depannya dia boleh ikut nggak? Udah nggak boleh tahun depannya ikut. Ngerti ya maksudnya? Yang 31 Desember tahun 2002 itu adalah kesempatan dia terakhir. Kalau orang udah kesempatan terakhir ternyata nggak menang, kira-kira merasa berbakat nggak? Nggak. Kalau udah merasa nggak berbakat, kira-kira dia serius nggak latihannya? Nggak serius. Kalau udah nggak serius nanti jadi juara nggak? Nggak. Lah terus gimana yang lahirnya tanggal 1 Januari tahun 2003? Mungkin dia akan kalah dengan yang 1 Januari 2002, oke? Benar, kalah. Tapi kalaupun kalah, tahun depan dia masih boleh ikut. Ngerti? Kalaupun kalah, tahun depan dia masih boleh ikut. Nah, dan ketika ikut, dia kemungkinan juara nggak? Juara, dia yang paling tua ya. Nah sekarang ini, kalau dia udah juara di waktu kecil, dia merasa berbakat nggak? Berbakat. Kalau merasa berbakat, latihan serius nggak? Serius. Kalau serius nanti juara nggak? Juara. Seperti itu. Ngerti ya? Nah sekarang mestinya kalau pengen juara, kita nggak usah mikirin waktu kecilnya juara atau enggak. Yang penting latihannya serius, latihannya sungguh-sungguh, latihannya dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, gitu ya. Seperti itu. Siap ya untuk SBMPTN, kalian latihannya serius. Nggak usah mikir nanti lulus atau enggak. Yang penting lakukan sebaik-baiknya. Sekarang saya tanya gini, seandainya nanti soal SBMPTN, kalian udah nyoba soal-soal tahun lalu? Beberapa kalian coba ya. Yang paling sulit tahun berapa? Oh makin lama makin susah. Enggak sih, sebenarnya dulu zaman tahun 2008 dan sebelumnya itu masih rada susah. 2009 itu agak turun, mendadak 2013 susah. Bener gak? Ngerasain gitu? Gak tahu, gak nyoba. Tapi saya kasih tahu aja gitu ya. 2013 cenderung lebih susah dibandingkan dengan yang lain, dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Tapi memang 2012, 2011 itu agak lebih mudah. Kenapa sih sebenarnya lebih mudah? Karena memang waktu yang dikasihkan juga lebih singkat. Zaman saya dulu 1 soal 2 menit. Sekarang kalian 1 soal kurang dari 2 menit.
Iya benar, kurang dari 2 menit. Iya memang. Problemnya tahun 2013 sudah kurang dari 2 menit dibikin susah lagi ya gitu. Nah, sekarang ini seandainya kalian gini, gak menyangka kondisi tadi ya gitu, mau tes, mendadak soalnya susah. Kira-kira apa yang kamu rasakan waktu tes saat itu? Nangis, shock, gak akan diisi. Ayo, apalagi pemikirannya? Langsung pulang. Minta izin ke Pak, saya mau pulang aja deh. Nah, saya kasih tahu satu hal. Tolong ini ya. Ada satu pernyataan ya. Setiap kejadian tidak ada artinya. Masih ingat lanjutannya apa? Sifat. Sebelum kita memberi arti ya, oke sip. Bagus untuk sifat ya. Setiap kejadian tidak ada artinya. Sampai ada artinya kalau kita sendiri yang memberi arti. Kejadian apapun gak ada artinya ya. Hanya ada artinya kalau kita sendiri yang beri arti. Sekarang ini, ketika kamu menemukan soal yang sulit, apa yang kamu artikan terhadap kondisi itu? Sulit, titik. Tindakan kamu sangat dipengaruhi oleh arti yang kamu berikan. Ngerti ya? Coba kamu mikirnya diubah. Memang ini, secara umum, orang ini, secara umum ya, secara umum, ketika orang menemukan sulit, dia akan mikir, wah sulit, udah titik. Atau, aduh, kayaknya saya nggak lulus tahun ini. Biasanya pesannya now or never mendadak berubah, now or next year gitu ya. Nah. Atau mungkin, aduh, kayaknya percuma diterusin. Ya udahlah kalau saya terusin formalitas atau apapun ya gitu. Coba kamu ngasih artinya, kamu ubah. Wah soalnya sulit, keren banget ini. Pasti saingan saya pada tidak bisa. Bener gak? Tapi kan saya juga gak bisa. Gak usah dibilangin ya gitu. Gak usah dipikirin. Saya tahu saya tidak bisa karena memang soal sulit. Tapi kan bukan berarti 100% saya gak bisa. Bener gak? Pasti masih ada yang mudah. Mau soalnya banyak berapa puluh gitu ya. Pasti masih ada yang mudah. Memang secara umum lebih sulit. Saya percaya nilai saya turun. Dan saingan saya nilainya juga turun. Tapi saya percaya saingan saya pasti shock. Dan mereka ketika menemukan kondisi soal sulit, mereka langsung berpikir, saya kelihatannya gak lulus. Dan ketika mereka berpikir saya gak lulus, mereka tidak akan serius mengerjakan soal. Kira-kira saingan kamu nilainya turun gak? Turun. Kamu turun gak? Turun juga, tapi mudah-mudahan tidak separah orang lain gitu ya. Justru ketika sekarang ini, kalau SBMPTN nilai pada jatuh semua, kira-kira yang masuk perguruan tinggi berkurang nggak? Enggak akan. Mereka sudah menyediakan kursi yang pas ya, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang, nggak boleh bawa kursi sendiri dari rumah ya, nggak boleh itu ya gitu. Ada yang mau bawa kursi dari rumah, ya ngerti ya? Jadi ketika kondisi soal sulit, tenang, yang diterima jumlahnya tetap. Tapi percayalah, saingan kamu pada shock semua ketika soal sulit. Dan mereka langsung mikir, kelihatannya saya tidak lulus. Ketika mereka sudah berpikir gitu, pasti ngerjakannya nggak sungguh-sungguh. Dan ketika ngerjakannya nggak sungguh-sungguh, pasti jatuhnya lebih parah lagi, oke? Memang kita jatuh, tapi tidak separah orang lain. Justru ketika itu ranking kita meningkat jadi lebih bagus. Peluang kita masuk justru lebih besar. Tahun lalu ada siswa yang saya tekankan seperti ini. Waktu itu nilai DRO-nya hanya sekitar 30-an, oke? Waktu pengumuman dia terheran-heran. Kenapa terheran-heran? Karena diterima di FTI ITB. Hah? Ya saya nggak tahu. Yang jelas saya kasih motivasi itu. Apakah masuknya karena itu? Saya juga nggak tahu persis itu ya. Tapi mudah-mudahan itu juga menjadikan faktor ya. Paling nggak itu bisa kalian jadikan faktor andalan. Jangan andalan 100%, jangan. Pokoknya saya nanti ketika kerjakan harus sungguh-sungguh, saya harus yakin lulus. Berarti sekarang nggak usah belajar. Jangan ya. Ngerti ya? Siap ya, sungguh-sungguh. Mumpung kita masih diberi waktu. Masih ada waktu ya. Pokoknya ini kerjakan sebaik-baiknya. Kita nggak tahu nanti hasil SBMPTN seperti apa ya. Oke, siap ya. Kalian mesti punya keyakinan bahwasanya kalian mesti lulus. Nah, tapi sebenarnya ada satu hal yang mau saya sampaikan.
Mungkin ini agak ini juga. Saya bukan ngasih sesuatu yang berlawanan gitu ya. Saya seringkali ngasih motivasi, saya juga ngasih rem, oke? Kenapa? Gini loh. Kalau saya ngajarkan kalian, saya motivasi, sama aja saya ngajarkan kalian mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Bener nggak? Tapi kalau nggak saya ajarin ninja remnya gimana? Bahaya juga kan ya gitu. Nah, saya ngasih tahu gini. Siapa yang pernah naik pesawat terbang? Oh dikit ya. Oh beberapa ya lumayan lah 50% ya gitu. Wow, sampai dua kali ya. Atau pesawatnya dua. Enggak, ketika mau naik pesawat terbang, ketika Anda sudah masuk di kabin, sebelum pesawat berjalan, kira-kira apa aja yang terjadi di situ? Biasanya ada apa aja? Udah masuk di kabin pesawat, udah masuk di dalam badan pesawat lah. Pramugari akan ngajari sesuatu, bener nggak? Saya nggak tahu kalian perhatikan atau enggak itu ya. Atau kalau cantik diperhatikan, kalau enggak. Nah, tapi pramugari pasti ngasih tahu, bener nggak? Ngasih tahu apa aja? Ada pelampung, ada alat bantu pernapasan, oke? Nggak tahu lah oksigen gimana. Saya sering naik pesawat juga lupa cara makainya gimana, gitu ya. Nah, ya udahlah. Tapi yang jelas pramugari itu memberitahukan seperti itu, bener nggak? Berarti itu penerbangannya optimis nggak? Mereka tetap memikirkan hal terburuk, bener nggak? Sama. Tetap mereka memikirkan hal terburuk. Mereka tetap berusaha pilot tetap berusaha sebaik-baiknya supaya pesawat selamat, oke? Tapi seandainya terjadi sesuatu, minimal kita akan berusaha. Walaupun saya nggak tahu sih, itu alat-alat mungkin kalau pesawat sudah jatuh juga unsur bantunya nggak seberapa, oke? Tapi kalau benar-benar kepepet jatuh di air, siapa tahu? Karena pernah kejadian kan, pesawat akhirnya jatuh di air. Mereka udah siap-siap pelampung, insya Allah aman ya gitu. Ngerti ya? Penerbangan pesawat dimanapun tidak ada yang optimis 100% bahwasanya dia akan selamat, tapi dia akan siap-siap. Tapi bukan berarti mereka main-main, oke? Setiap saat sebelum pesawat mau diberangkatkan, tetap mesin harus selalu diperiksa. Dan mesin tetap ada 2. Saya nggak tahu 2 atau 3 ya. Kalaupun mati 1, paling nanti pesawatnya miring masih bisa terbang juga. Tapi kalaupun mati dua-duanya, pesawat yang sekarang sudah dikondisikan begitu bagusnya, sehingga saya nggak lupa masalah kilometer. Kalau misalnya ketinggian dia 2 kilometer, dia masih bisa melakukan perjalanan. Anggap kan mesin dua-duanya mati ya. Dia masih bisa melakukan perjalanan sampai sekitar 100 km. Jadi masih ada kesempatan untuk cari bandara atau tanah yang lapang, atau paling enggak danau, oke? Oh, rumah warga itu bahaya juga. Ya, tapi saya kasih tahu ya, pesawat tidak pernah 100% optimis mereka selamat, gitu ya. Jadi maksud saya, oke, saya tadi ngajarin supaya kalian yakin bahwasanya kalian harus lulus. Tapi ada satu hal ya gitu. Tetap ada faktor yang menyebabkan seseorang nggak lulus. Saya bukan memberikan ini ya, tapi tetap sama ya kayak pesawat tadi. Tetap kita mesti siap-siap ya gitu. Tapi kalaupun kita misalkan di hasil pengumuman masih kurang memuaskan, minimal kita sudah berjuang sebaik-baiknya. Minimal kita masih sudah berjuang sebaik-baiknya. Dan apa yang kita lakukan itu sebenarnya akan merubah kebiasaan kita. Akan merubah apa? Kebiasaan. Kalau orang sudah biasa belajar, kalau nggak boleh belajar rasanya gimana? Nggak enak. Misalkan sekarang kalian mau SBMPTN, semua buku kalian disita. Kalian saya singkirkan di mana ya? Di tempat wisata, tapi di situ nggak ada bukunya. Nyaman nggak? Nggak nyaman, oke? Padahal di tempat wisata, oke? Tetap kalian pengen belajar, ya? Itu karena apa? Habit. Oke ya. Saya pengen ini. Saya tadi sempat menyentuh istilah Arab gundul ya. Kalian bisa baca Arab gundul nggak? Bentar, yang bisa siapa ya? Oh iya. Enggak, saya tadi cuma sekedar cari-cari aja itu ya. Tapi ini masih di flash disk saya, belum saya masukin ke laptop. Ini masih saya cari tadi. Belum kedetek ya, ada di flash disk. Oh, nggak kedetek ya.